Kalau kita bercermin kepada pendiri pondok pesantren kita, muasis pondok pesantren kita, As-Sahid rahimahullah, Allahu yarham, Kiai Haji Zainal Mustafa Sukamanah, yang begitu semangat bukan hanya di dalam berjuang mempertahankan agama dan NKRI, tapi beliau adalah sosok yang betul-betul semangat di dalam mencari ilmu. Keberhasilan beliau di dalam mencari ilmu itu tetap mulazamah dan musahabah. Mulazamah tetap tinggal di pesantren, tidak pulang ke rumah tanpa izin, tidak keluar komplek tanpa restu dari guru, tidak pulang ke rumah tanpa ada restu dan izin dari pimpinan pesantren atau dari pengurus pesantren. Beliau betul-betul mulazamah dan musahabah, artinya senantiasa bersama-sama dengan guru-guru, bersama-sama dengan pengajar, bersama-sama dengan pengurus. Hal itu menjadi bukti kesuksesan beliau. Sesepuh pesantren ayahanda Kiai Haji Fuad Muhsin. Kiai Haji Fuad Muhsin gaduh guru Pak Wahab Muhsin. Pak Wahab Muhsin gaduh guru Kiai Haji Zainal Mustafa Sukamanah. Kiai Haji Zainal Mustafa Sukamanah gaduh guru tah aya dua jalur. Jalur anu ti Gunung Parimah kaditu Nakase Holil Bangkalan. Ari jalur nu kadua mah ti Mama Sabandi. Eta mati Mahmud At-Tarmasi. Mama Sabandi gaduh guru Mahmud At-Tarmasi. Mahmud At-Tarmasi gaduh guru na Sayyid Muhammad bin Syekh Muhammad Atto. Kemudian Syekh Muhammad Atto gaduh guru Sayyid Ahmad Jaini Dahlan. Sayyid Ahmad Jaini Dahlan gaduh guru Syekh Hasan Adimyati. Syekh Hasan Adimyati gaduh guru di Syekh Asar Qawi. Syekh Asar Qawi gaduh guru na Al-Hafani. Syekh Hafani gaduh guru na Syekh Ahmad Al-Halapi. Syekh Ahmad Halapi gaduh guru Syekh Ibrahim Al-Halabi. Syekh Ibrahim Al-Halabi gaduh guru Syekh Ali Al-Jayadi. Syekh Ali Al-Jayadi gaduh guru Syekh Muhammad Al-Qadhabi. Syekh Abdul Al-Qadhabi gaduh muridna gaduh guru Ibnu Hajar Al-Haytami. Ibnu Hajar Al-Haytami gaduh guru Syekh Zakaria Al-Ansori. Syekh Zakaria Al-Ansori gaduh guru Syekh Jalaluddin Al-Mahali. Syekh Jalaluddin Al-Mahali gaduh guru Ibnu Hajar Al-Asqalani. Terus kasih Sirajuddin Al-Ansori, kemudian Syekh Nazmi Al-Amsi, kemudian Dakikil salajengna Syekh Izzuddin bin Abdul Salam, Ibnu Asakir gaduh guru deui An-Naisaburi, kemudian kadituna Al-Ghazali. Al-Ghazali gaduh guru Imam Haromen. Imam Haromen gaduh guruna Al-Qopal, kemudian Al-Mizani, kemudian kadituna Imam Syafi'i. Imam Syafi'i gaduh guruna Malik bin Anas. Malik bin Anas gaduh guru Nafi At-Tabi'i. Nafi At-Tabi'i gaduh guruna Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Ibnu Umar gaduh guruna Rasulullah sallallahu alaihi. Nyambung teu? Nyambung. Sok ente ge nyambung, asal syaratna mulajamah jeung musahabah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yang saya hormati
guru kita bersama Sayhuna wa Murabbi Ruhina, Bapak Pimpinan Pesantren, beserta keluarga dan seluruh Dewan Guru, para Kiai, Dewan Mudaris, Dewan Pendidikan dan Pengajaran, para wali marhalah yang kami hormati, juga seluruh pengurus Dewan Santri, pengurus asrama, marhalah mutaqaddimah, dan tentunya anak-anakku sekalian, para santri, mudah-mudahan selamanya ada dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah. Dalam kesempatan kali ini, yang paling utama syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa sampai kepada satu masa, satu keadaan yang mesti dilalui oleh kita bersama, khususnya para santri. Meskipun hati kalian sebagiannya sudah ada di rumah masing-masing, sebagian lagi masih di asrama, 50%-nya sudah di rumah. Tapi kami atas nama para guru, para Dewan Pendidikan dan Pengajaran, menghaturkan banyak terima kasih kepada santri yang masih bisa bertahan di pesantren untuk mengikuti rangkaian kegiatan, khususnya kegiatan akhir semester. Dan hal ini sangat penting untuk dilalui dan dilaksanakan oleh para santri, terlepas dari hasil penilaian evaluasi hasil belajar, karena penilaian ini menentukan langkah kalian menuju marhalah mana nanti pada tahun ajaran baru. Oleh karena itu, mudah-mudahan kesabaran kalian bertahan di pesantren, bisa mengikuti kegiatan ini, menunggu waktu ditutupnya pengajian. Meskipun di sekolah sudah pembagian rapot, tetapi di pesantren belum, dan insya Allah rencananya besok sekaligus penutupan pengajian oleh pimpinan pesantren. Oleh karena itu, mudah-mudahan kesabaran kalian, komitmen kalian untuk selalu disiplin mengikuti kegiatan pesantren ini sebagai cerminan bahwa kalian adalah manusia-manusia pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa mendapatkan ridho dan naungan serta ilmu yang bermanfaat dan berkah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Tetapi di balik hal itu semua, kami juga mengharapkan orang atau santri yang sudah tidak mau bersabar menunggu, bahkan ada santri yang setelah EHB atau evaluasi atau penilaian akhir sekolah pulang terlebih dahulu sehingga tidak mengikuti EHB di pesantren, atau mengikuti EHB di pesantren setelah EHB langsung pulang.
dengan alasan tertentu, tapi mungkin kalau dasarnya karena kemalasan atau dasarnya karena hal-hal yang tidak dimengerti, tidak dipahami oleh pengurus, mudah-mudahan kedepannya mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga bisa sama-sama dengan kita bersama nanti pada tahun ajaran baru. Yang kedua, kami haturkan banyak terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas kerja keras, kerja tuntas, kerja ikhlas dari panitia evaluasi hasil belajar Pondok Pesantren Kyai Haji Zainal Mustafa Sukamana. Meskipun dengan lika-liku, tantangan, kehadiran semua santri, kedisiplinan semua santri, dan tentunya persiapan semuanya, karena kami yakin EHB yang dilakukan setelah EHB di sekolah, kemudian dengan nuansa hati yang sebagiannya sudah di rumah, banyak santri yang melaksanakan evaluasi hasil belajar itu hanya sebatas mengisi, hanya sebatas gugur kewajiban, hanya sebatas supaya tidak dialfakan, sehingga mengikutinya dengan asal-asalan. Oleh karena itu kami harapkan untuk ke depan, karena gambaran dari kegiatan santri ini, khususnya yang begitu bisa bersabar dan bertahan di pesantren, penting mulajamah dan musahabah di pesantren. Satu kali lagi, penting bagi kalian senantiasa mulazamah dan musahabah di pondok pesantren ini. Kalau kita bercermin kepada pendiri pondok pesantren kita, muasis pondok pesantren kita, As-Sahid rahimahullah, Allahu yarham, Kyai Haji Zainal Mustafa Sukamana, yang begitu semangat bukan hanya di dalam berjuang mempertahankan agama dan NKRI, tapi beliau adalah sosok yang betul-betul semangat di dalam mencari ilmu. Keberhasilan beliau di dalam mencari ilmu itu tetap mulazamah dan musahabah. Mulazamah tetap tinggal di pesantren, tidak pulang ke rumah tanpa izin, tidak keluar komplek tanpa restu dari guru, tidak pulang ke rumah tanpa ada restu dan izin dari pimpinan pesantren atau dari pengurus pesantren. Beliau betul-betul mulajamah dan musahabah, artinya senantiasa bersama-sama dengan guru-guru, bersama-sama dengan pengajar, bersama-sama dengan pengurus. Hal itu menjadi bukti kesuksesan beliau. Dan tentunya dari mulajamah dan musahabah itu, keilmuan beliau senantiasa ittisal. Kalau dalam ilmu hadis namanya muttasil, berkesinambungan, tidak munqati, tidak terputus, karena adanya mulajamah dan musahabah. Dan penting sanad keilmuan itu tetap muttasil, tetap adanya mulajamah dan musahabah untuk mendapatkan keberkahan ilmu. Kita tahu dalam sejarah beliau mondok di pondok pesantren Gunung Pari ketika keluar dari SR sekitar usia 10 atau 12 tahun. Di usia yang masih kecil ketika kalian masuk SD sama masuk ke pondok pesantren ini, beliau masuk ke pondok pesantren Gunung Pari.
ada 5 pondok pesantren yang betul-betul beliau singgahi. Itu tercatat dalam buku-buku sejarah. Yang paling lama itu beliau mondok di pesantren Gunung Pari dan di Cilenga. Beliau mondok di pesantren Gunung Pari kisaran 7 tahun. Dari keluar SD atau sekarang mah keluar SD, itu beliau mengenyam pendidikan dasar keagamaan langsung dari sosok Kiai Jumratul Muttaqin. Dengan kelebihan yang beliau miliki, keistimewaan yang beliau miliki, bahkan karena kehebatan dan keluar Muttaqin sehingga bisa memprediksi akan datangnya seorang santri yang luar biasa, yakni sosok Kiai Haji Jainal Mustafa Sukamana. Sehingga selama 7 tahun itu beliau tetap mondok, padahal dari jarak dari Sukamana atau dari Kampung Bager ke Gunung Pari itu dekat. Tapi tetap beliau mulajamah di sana, musohabah di sana. Tidak pernah keluar pesantren tanpa seizin dari guru. Tidak pernah keluar pulang untuk datang ke rumah tanpa ada restu dari pengurus. Senantiasa mulajamah. Sehingga tidak aneh kalau selama 7 tahun itu beliau bisa menguasai berbagai pan ilmu. Dari mulai ilmu logo, ilmu usul fikih, ilmu tafsir dan lain-lainnya, semua beliau kuasai. Sehingga dalam jarak 7 tahun, kata Mama Gunung Pari, ujang Hudaimi, ilmu mama geus beak diserap ku anjeun, jig init ayeuna mama santren deui. Tuh ka Cilenga aya Mama Sabandi. Berangkat anjeuna, beliau tidak keluar dari pesantren kecuali dengan izin dan restu dari guru. Beliau tidak meminta untuk keluar dari pesantren kecuali diperintah oleh guru. Syekh Kiai Haji Jainal Mustafa yang dulu namanya Umri Hudaimi. Hudaimi kata saya Jumratul Muttaqin. Ilmu mama geus beak diserap ku anjeun, jig ayeuna mah tuh pindah masantren ka Cilenga. Itu luar biasa sosok beliau. Padahal 7 tahun di sana pindah ke Cilenga. Dan di Cilenga luar biasa keilmuan beliau. Di Cilenga itu belajar ilmu hadis, belajar ilmu tafsir, sehingga tidak aneh kalau dari beberapa tahun mondok pesantren di Cilenga beliau sudah hafal Sahih Bukhari dalam satu riwayat, sudah hafal Sahih Muslim. Kata saksi sejarahnya menyebutkan, sehingga ketika beliau mondok di pesantren Cilenga, beliau meminta izin kepada gurunya Mama Sabandi. Mama, abdi hoyong milari pengalaman kaleresan di Garut, di Sukaraja aya guru anu lulusan ti Madura, muridna Syekh Khalil Bangkalan bade majeng alpiah. Anjeunna dengan restu ti guru berangkat kemana? Ke Sukaraja Garut. Itu di pesantren Cilenga. Jadi ketika beliau mondok di pesantren Cilenga, meminta izin dan restu kepada gurunya Mama Sabandi untuk apa? Belajar. Kalau sekarang mah pesantren kita pasaran. Kemana? Ke Sukaraja yang diasuh oleh Mama Zainal Arif. Setelah beberapa bulan, menurut riwayat ada beberapa tahun, pulang lagi kemana? Ke Cilenga lagi. Kemudian setelah beberapa bulan di Cilenga, minta izin lagi kepada Mama Sabandi untuk menimba ilmu kemana? Ke Bandung, ke Sukamiskin. Mama Syekh Dimyati yang menjadi pelopor beliau, karena Mama Syekh Dimyati itu adalah lulusan langsung dari Mekah, Arab Saudi. Sehingga rumusan-rumusan tentang logat bahasa Sunda itu dirumuskan ketika beliau mondok di pesantren Sukamiskin.
Setelah beberapa bulan di pondok pesantren Sukamiskin dengan didikan Mama Dimyati, pulang lagi kemana? Pulang lagi ke Cilenga dan meminta izin lagi kepada Mama Sabandi untuk mondok menimba ilmu di Jamanis. Syekh Zainal Abidin, 5 orang guru beliau. Beliau satu beberapa catatan dari keberhasilan beliau menjadi orang hebat. Bukan hanya dikenal karena kepahlawanan nasionalnya, tetapi tabahur ilmunya, kehebatan dan keluasan ilmunya, ketajaman pikirannya, dan tentunya adalah orang yang dianggap waliyun min auliyaillah, karena orang yang syahid di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak pernah meninggalkan pondok pesantren tanpa izin dan restu dari guru. Itu satu. Yang kedua, tidak pernah meminta pindah dari pondok pesantren tanpa seizin dan restu dari guru. Nah, itu harus mulazamah dan musohabah. Sehingga apa? Sanad keilmuan itu ittisal terus kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. So, kalau kita mau buktikan bahwa sanadnya menyambung kepada Rasulullah, Muhammad, ain orang Cilenga di dia tah, Muhammad Irsad As-Siddiqi gaduh guruna Kang Pepen Kurnia. Kang Pepen Kurnia gaduh guru pimpinan pesantren. Pimpinan pesantren Kyai Haji Acep Thohir Fuad gaduh guru sesepuh pesantren Ayahanda Kyai Haji Fuad Muhsin. Kyai Haji Fuad Muhsin gaduh guru Pak Wahab Muhsin. Pak Wahab Muhsin gaduh guru Kyai Haji Zainal Mustofa Sukamanah. Kyai Haji Zainal Mustofa Sukamanah gaduh guru tah aya 2 jalur. Jalur anu ti Gunung Parimah kadituna ka Seholil Bangkalan. Ari jalur nu kadua mah ti Mama Sabandi. Eta mah ti Mahmud At-Tarmasi. Mama Sabandi gaduh guru Mahmud At-Tarmasi. Mahmud At-Tarmasi gaduh guru na Sayyid Muhammad bin Syekh Muhammad Atta. Kemudian Syekh Muhammad Atta gaduh guru Sayyid Ahmad Jaini Dahlan. Syekh Ahmad Jaini Dahlan gaduh guru Syekh Hasan Ad-Dimyati. Syekh Hasan Ad-Dimyati gaduh guru di Syekh Asarqawi. Syekh Asarqawi gaduh guruna Al-Hafani. Syekh Hafani gaduh guruna Syekh Ahmad Al-Halapi. Syekh Ahmad Halapi gaduh guru Syekh Ibrahim Al-Halabi. Syekh Ibrahim Al-Halabi gaduh guru Syekh Ali Al-Jayadi. Syekh Ali Al-Jayadi gaduh guru Syekh Muhammad Al-Qadhabi. Syekh Abdul Al-Qadhabi gaduh muridna gaduh guru Ibnu Hajar Al-Haytami. Ibnu Hajar Al-Haytami gaduh guru Syekh Zakaria Al-Ansori. Syekh Zakaria Al-Ansori gaduh guru Syekh Jalaluddin Al-Mahali. Syekh Jalaluddin Al-Mahali gaduh guru Ibnu Hajar Al-Asqalani. Terus kasih Sirajuddin Al-Ansori, kemudian Syekh Nazmi Al-Amsi, kemudian Dakikil salajengna Syekh Izzuddin bin Abdul Salam, Ibnu Asakir gaduh guru deui An-Naisaburi, kemudian kadituna Al-Ghazali. Al-Ghazali gaduh guru Imam Haromen. Imam Haromen gaduh guruna Al-Qopal, kemudian Al-Mizani, kemudian kadituna Imam Syafi'i. Imam Syafi'i gaduh guruna Malik bin Anas. Malik bin Anas gaduh guru Nafi At-Tabi'i. Nafi At-Tabi'i gaduh guruna Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Ibnu Umar gaduh guruna Rasulullah sallallahu alaihi. Nyambung teu? Nyambung. Sok ente ge nyambung, asal syaratna mulajamah jeung musohabah. Ieu mah atuh karek ieu izin euy. Rieut saeutik izin euy. Tapi tentunya kami apresiasi kesabaran kalian, komitmen kalian, disiplin bisa bersama-sama dan tinggal di pondok pesantren menunggu sampai waktunya ditutup. Tapi awas,
Setelah pengajian nanti ditutup oleh pimpinan pesantren, atau satu tuari karena urusan balik masuk semangat. Jadi meskipun hati kalian sekarang sudah bertambah lagi, kalau tadi 50% di Sukamana, 50% di rumah. Kalau sekarang mungkin 70% di rumah, 30% di pesantren. Udah, tadi yang sebagaimana disampaikan oleh Ketua Panitia, kehadiran kalian begitu maksimal, alhamdulillah. Di EHB, kemudian yang mengikuti susulan juga. Adapun hasil, tadi disebutkan bahwa salah satu instrumen nanti untuk kenaikan marhalah kalian adalah semester hasil evaluasi semester genap ini. Salah satunya melalui EHB. Tapi bukan hanya sekedar bukan hanya sekedar nilai. Bukan hanya sekedar hasil, karena mungkin nilai itu dari 20 bisa jadi 60, dari 30 bisa jadi 60, tapi lebih dari itu perubahan sikap kalian karena nanti sudah naik marhalah. Jangan sampai justru lebih soleh keneh marhalah tamhidiyah, atau ketika kalian ibtidaiyah 1, ketika kalian ibtidaiyah 2, ketika kalian sanawi 1, ketika kalian sanawi 2, ketika naik marhalah justru malah jadi sombong, justru malah jadi ogoa, kedisiplinannya jadi menurun. Kalau ketika kalian marhalah sanawi 1, sanawi 2, ibtidah 1, ibtidah 2 dan 3, ketika ada pengumuman pengajian masuk, cepat, luar biasa, semangat. Tapi sudah masuk mutawasitoh, nangkring di masjid. Ini pangpaneurina. Aneh. Makanya hasil evaluasi ini kalau di dalam Al-Quran 3 bagian. Yang pertama ada yang dolimun linapsi, ada yang muktasid, dan ada yang sabikun bil khair. Coba kalian mana nanti? Hasil evaluasi ini bukan hanya penilaian, tapi dari sikap, kehadiran, keseharian dan lain-lain selama kalian 1 semester. Apakah masih tetap dolimun di nafsi, atau muktasid, atau sabikun bil khair? Bisa dolimun li nafsi, dolim we karena diri. Sudah beberapa tahun di sini menghabiskan bekal berapa juta. Bagaimana sikap kalian kepada orang tua, sikap kalian kepada pengurus, sikap kalian kepada yang lebih besar, yang lebih tua. Bagaimana kedisiplinan kalian terhadap pengajian, kepada berjamaah dan lain-lain. Semakin menurun, berarti itu adalah orang yang dolimun linapsi. Artinya bangga dengan nilai 30. Terus saya tiba heula ti mimiti tamhidiyah nepikeun ka sanawi 3 20 we jurmiah teh jeung 30. Bahkan bangga dengan nilai itu. Tapi bukan hanya sebentar itu, keur maeukeur nilaina ge goreng, kahadiranna oge parah. Kahadiranana parah, mineng pulang deh, banyak di pelanggaran-pelanggaran yang lain. Mungkin itu termasuk orang yang dolimun linapsi, naudzubillah. Tapi ada orang yang stagnan, anu muktasid, eta mah standar we, biasa. Artinya nilai kebaikannya itu berimbang dengan keburukan. Setiap kali melakukan pelanggaran, cepat dia melakukan kebaikan. Setiap melakukan kemaksiatan, cepat-cepat berjamaah, cepat-cepat ngaji Quran, dzikir dan sholat. Tapi yang paling baik adalah yang sabikun bil khair. Artinya nilai kebaikannya lebih besar, lebih banyak daripada keburukan yang kalian lakukan.
Oleh karena itu, kami atas nama Dewan Pendidikan dan Pengajaran mohon kegiatan evaluasi ini untuk betul-betul dijadikan evaluasi yang sangat menyeluruh, sebagaimana tadi yang disebutkan, disampaikan oleh Ketua Panitia, menyeluruh dalam berbagai hal. Jangan sampai kalian termasuk orang yang dolimun linapsi, tapi minimal orang yang muktasid, tapi usahakan menjadi orang yang sabiqun bil khairat, senantiasa terdepan di dalam kebaikan. Akhirnya kami ucapkan selamat kepada orang yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan nilai yang baik, mendapatkan nilai yang sempurna. Tapi awas, senantiasa bersyukur dan jangan sombong dan jangan ujub. Ini semata-mata adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi orang yang kebetulan ditakdirkan oleh Allah tidak mendapatkan prestasi, coba untuk dijadikan motivasi bagi kalian untuk berusaha menjadi orang yang sabiqun bil khairat. Minimalna teu bangga ku nilai 20 jeung 30, teu bangga punya prestasi. Naon prestasina? Alfa 60 cenah satu semester. Dijadikan kebanggaan, bahkan dijadikan bullying gitu. Tidak boleh ya, tidak boleh. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Satu kali lagi selamat berjuang, selamat berlibur dari kami para dewan guru, dewan kiai, para pengajar. Selamat bagi yang berprestasi, dan mohon juga kepada kalian yang belum bisa mencapai prestasi untuk dijadikan motivasi ke depannya menjadi wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.